expenditure berarti pembelian aset tetap atau aset tak berwujud. Nah, ini perusahaan biasanya melakukan penyusunan anggaran capital budgeting, pembelian aset atau belanja modal yang diperlukan. Misalnya perusahaan ingin meningkatkan penjualan dalam unit di tahun depan. Penjualan dalam unit meningkat, berarti produksi harus meningkat. Ketika estimasi penjualan dalam unitnya melebihi kapasitas dari pabriknya misalnya, maka perusahaan mungkin harus menambah jumlah mesin untuk bisa mencapai target produksi yang bisa memenuhi target penjualan. That's capital expenditures. Nah, kemudian kalau capital expenditure-nya berupa aset tetap, maka ada depresiasi. Ya, depresiasinya itu tergantung dari pertama harga perolehan aset tetap, kemudian berapa masa manfaatnya, terus berapa nilai sisa di akhir masa manfaat yang bisa diperkirakan oleh perusahaan ya saat belinya, dan penggunaan metodenya metode apa. Nah, itu depresiasi. Kemudian untuk financing ini bisnis yang Anda akan buka ini itu pendanaannya dari mana? Apakah dari debt atau dari equity? Nah, Anda harus fokus juga, harus tahu bahwa ini bisnis startup, ya bisa nggak pinjam ke bank? Sedangkan bank itu adalah dia lembaga keuangan yang harus berhati-hati ya, prudent dalam aktivitas operasinya. Mau nggak bank mendanai startup company? Biasanya sih enggak ya. Oke. Nah, mulai capital expenditures and depreciation. Nah, jadi anggaran ini kemarin anggaran operasi ya yang Anda sudah presentasikan tadi kelompoknya Bima. Nah, financial budget ada anggaran cash. Ini memperlihatkan penerimaan dan pengeluaran cash dalam 1 tahun dan berapa cash akhir ya. Nah, ini ada capital budget dan ada budgeted balance sheet. Nah, capital budget ini terkait dengan belanja modal perusahaan, pembelian aset tetap yang baru, mungkin pembelian intangible asset dan segala macam. Nah, kita fokusnya di capital budget. Cash budget dan budgeted balance sheet akan dijelaskan dengan Ibu Indah Melati ya setelah UTS. Oke. Nah, ini dia CapEx budget covers company projected purchase of large items such as fixed asset, land, building, equipment. Jadi tadi bisnis fotokopi yang saya sudah ajarkan di awalnya kan dia beli 2 mesin. Kalau ternyata bisnisnya bagus, kemudian 2 mesin sudah tidak lagi cukup, ya, maka harus apa yang dilakukan oleh perusahaan? Udah nggak cukup lagi nih 2 mesin ini, mengakibatkan banyak pekerjaan dari pelanggan yang numpuk ya belum dikerjakan. Akhirnya harus menambah jumlah mesin. Nambah mesin lagi. Nah, nambah mesin ini adalah masuk di capital expenditure budget. Purchase. Kapan purchase-nya? Berapa harga belinya? Nah, itu dia. Oke, nah kemudian isunya adalah capitalization dan expense when incurred ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana capital expenditures, mana revenue expenditures. Oke. Nah, input sheet needs more variable. Ini aset tetap yang sudah ada, ya saldonya berapa, nilai bukunya, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, ya, accumulated depreciation. Kemudian ditambah dengan pembelian aset baru jika ada. Dan berapa lama aset baru tersebut akan memberikan masa manfaat, ya. Dan apa metode penyusutannya untuk setiap kelas aset itu harus ditentukan. Ada berapa metode penyusutan yang kalian ketahui? Andre Royan Saputra? Ada berapa, Andre? Halo, Andre? Andre?
Nah, si Andre. Julio Fernando. Hadir, Pak. Ya, ada berapa metode penyusutan yang kamu tahu? 3 ya, Pak. 3, apa aja? Straight line, double declining, sama units of production ya. Ya. Ada 4 lah kalau gitu ya. Straight line, Double declining, sum of the year digits, yes. sama satu lagi apa? Tadi kamu Units of production. Nah, nanti untuk kelompok kalian ya dalam menentukan metode depresiasinya harus tepat dilakukan. Biasanya yang digunakan adalah straight line untuk kemudahan aja sebetulnya. Ya. Oke. Nah, ini depreciation budget projected depreciation expense. Nah, ini harus ada ntar setiap tahun ya. Nah, ini sudah masuk juga ke operating budget ya, ketika menentukan income statement. Nah, pengeluaran untuk capital budget expenditure budget, reconcile accrual value from capital expenditure budget dan cash-nya. Nah, dalam financial model kita asumsikan membayar 100% capital expenditure, purchase, atau payment-nya dibuat berapa periode, tergantung dari waktu pembayarannya. Jadi bisa diasumsikan saat beli itu 100% sudah dibayar ya, lunas, atau belinya installment. Nah, ini harus masuk dalam asumsi nih. Di asumsinya ya. Input modelnya. Apakah langsung bayar semua secara tunai atau menyicil, kalau nyicil berapa lama? Dan ketika menyicil ada bunga apa enggak? Oke. Nah, ini contohnya ya. Input for capex ya. Property plan-nya awalnya 0. Nah, kemudian ini adalah rencana pembelian PPE-nya. Nah, PPE 1 tahun 2002 biaya 30. Nah, residual value ini adalah nilai yang diperkirakan akan diperoleh atau nilai pasar dari aset tetap saat masa manfaatnya sudah habis, sudah selesai. Jadi setelah 20 tahun, PPE yang nomor 1, Property Plant Equipment ini, berapa nilai pasarnya? Nah, terkadang sangat sulit, bukan terkadang ya, sangat sulit menentukan berapa nilai pasar dari aset tetap saat masa manfaatnya berakhir. Makanya biasanya untuk kemudahan dalam pembuatan financial modeling, residual atau salvage value itu dibuat menjadi 0. Menjadi 0. Ya. Oke. Useful life-nya ini tergantung dari jenisnya. Yang paling mudah useful life-nya pakai apa? Coba saya mau tahu. Amelia Diah Pitaloka. Pakai apa Amelia? Useful life-nya ambil dari mana nih? Ada 20, 4, 8, 16. Gimana Amelia? Halo Amelia. Artati? Ya Pak, useful life-nya itu dari estimasi Pak. Ya iya, estimasi dibuat dari mana? Semua estimasi lah. Oh, jawabannya dipikir dulu ya. Kalau ini biar tepat gitu loh, jangan asal ini aja. Coba dari mana estimasi? Pasti estimasi lah. Mungkin kalau di Indonesia kan misalnya peraturan pajak itu ada ininya Pak. Nah, itu jawabannya, salah satunya. Jangan cuma estimasi. Jadi Anda bisa menggunakan pajak lah sebagai salah satu pendekatan ya untuk menentukan useful life. Oke, good. Nah, berarti tadi kalau yang bisnisnya
Bima, berarti Anda ada rencana beli komputer nggak, Bima? Server komputer gimana, Bima? Yang kelompoknya Bima tadi. Kemungkinan bakal beli, Pak, karena kita base-nya teknologi. Nah, belinya kapan? Tahun kapan? Tahun pertama pembuatan. Nah, tahun pertama. Terus yang mau dibeli apa? Nah, nanti harus jelas ya. Ya. Apakah Anda mau beli satu komputer desktop, atau nanti mau beli server, mau beli apa, itu harus jelas ya. Oke. Dan belinya kapan harus ada. Harga belinya di mana? Kalau harga beli komputer segala macam, rujukannya apa kira-kira? Guys. Lihat di mana? Ada yang tahu? Kelasnya quiet banget ini. Kalau saya nggak flu, saya buat kelas offline nih. Sarah, kalau Anda mau cari pembelian untuk tadi tuh yang alat-alat komputer itu, cari di mana, Sarah? Ya Pak, saya carinya di website resminya atau enggak di marketplace sih Pak biasanya. Apa website yang paling terkenal? Saya biasanya Udah ketik di tercerabut. Google aja sih Pak, harga apa gitu yang mau saya cari gitu Pak. Anak sekarang udah tercerabut nih. Pernah dengar bineka.com nggak? Anda pernah dengar nggak bineka.com? Pernah Pak. Nah, itu pembeliannya situ. Tolong pada kameranya dinyalain ya. Capek juga ngasih tahu ya. Nanti kalau saya marahin kan Anda ada yang nulis di Edom, dosen yang tidak pernah bisa mengerti mahasiswanya gitu kan. Oke. Nah, kemudian intangible asset. Nah, ini dia ada aset 1 tahun 2022 2 juta, useful life, dan ada useful life-nya juga ya, residual juga 0. Nah, kalau intangible biasanya dia menggunakan straight line. Ada nggak intangible asset yang tidak ada useful life-nya? Yang tidak diamortisasi, ada nggak? Goodwill, Pak. Apa? Apa kira-kira aset tak berwujud yang tidak diamortisasi setiap tahun? Goodwill. Apa? Goodwill ya, Pak? Goodwill. Iya, goodwill. Nah, terus goodwill diapain? Kalau nggak diamortisasi? Potensi keuangan 2-nya gimana ini? Goodwill gimana? Apa? Di impair. Iya, impairment. Tapi kan ada syarat impairment ya. Nah, asumsikan di sini adalah ini intangible asset yang ada masa manfaatnya. Jadi kayak misalnya paten, copyright, lah, kayak gitu ya. Oke, jadi yang Anda harus tentukan untuk di input CAPEX adalah apa saja pembelian aset tetapnya. Dan ini udah kayak financial projection sebetulnya nih. Kapan belinya, harganya berapa, masa manfaatnya berapa. Residualnya untuk amannya dianggap 0 aja. Ya, dianggap 0. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat ya, nanti saya kirimkan juga Excel-nya. Nah, ini ada PPI 1 2 3 4 nih cost-nya. Jadi current 2002 opening balance-nya 0. Nah, ini kan asumsinya kayak seperti Anda ya, buat bisnis ya, awalnya 0, awal tahun 2022, terus dia beli tahun 2022 30 juta ya. 20 ambil pakai straight line 20 tahun. Jadi per tahunnya berapa depresiasinya? 30 juta masa manfaat 20 tahun. Depresiasinya berapa per tahun? 1.500.000. 1.500.000. Nah, ini ya. Terus yang 2002 juga PPI 2-nya biayanya 4 juta, harga perolehannya bagi 4 tahun jadi berapa? 1 juta. Depresiasi tahun 2022 adalah 2,5 juta. Sorry. Nah, ini adalah awal 2023. Bentar ya. Ini awal 2023. Berarti kalau awal 2023, nah sekarang 31.500 dari mana tuh? Ini dari mana nih 31.500?
Kalau pakai rumus bisa. Dari mana kira-kira? 31.500. Rania. Dari mana Rania? Kalau forecast mungkin dari tahun sebelumnya ya, Pak. Tuh, gimana sih konsepnya akuntansi? Ini kan awal tahun ya, Rania ya, betul nggak? Iya. Nah, sekarang saya tanya, aset tetap dilaporkan apa? Nilainya sebesar apa? Harga apa? Harga perolehan kurang? It's very basic loh. Gimana ini? Aset tetap dilaporkan dalam pakai metode biaya aja deh, nggak usah pakai evaluasi dah. Harga perolehan dikurangi dengan Rania? Buset, gimana? Residual ya. Aduh, iya gini. Aduh, gimana nih Anda akuntansinya? Kristabel, gimana Kristabel? Aset tetap dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar Kristabel? Ya, harga perolehan, Pak. Ya, dikurang Deprenya ya, Pak. apanya yang iya deprenya apanya? Depresiasinya. Ya apanya? Bebannya atau akumulasinya? Akumulasinya, Pak. Aduh. Akumulasi. Akumulasi dong. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Buka lagi deh ya. Itu AK2, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, itu akan jadi dasar loh ketika Anda nanti kerja loh. AK itu harus kuat. Kalau Anda mau jadi auditor gitu ya. Terus akuntan di perusahaan yang nyusun laporan keuangan. Pengambilan keputusan akuntansi manajemennya harus kuat. Nah, ini 31.500 dari mana? Sekarang saya tanya, pembelian aset tetap di tahun 2022 berapa totalnya? Lihat di mana? Ini kan? Berapa total nih? Coba semua, berapa totalnya? 34 juta, Pak. 34.000. Oke. Disusutkan di tahun ini kan beli awal 2002, disusutkan di 2022 berapa nih? 2.500.000. 2.500. Berarti nilai bukunya berapa sekarang? Iya, 1,5 juta. Nah, itu kan 34 dikurangi berapa? 25. Jadi berapa? 31.500. Oke. Sekarang lihat intangible asset. Tahun 2002 yang dibeli berapa? Perolehannya 2 juta. 2 juta. Useful life-nya 10. 10. Pakai straight line. Jadi setahunnya berapa? 200.000. 200.000. Oke. 1,8 dari mana? 2 juta kurang 2 200.000. juta kurang Nah, 200. itu dulu yang Anda harus pahami. Baru nanti Anda bisa buatin modelnya. Ini dari sini loh, jadi ini kurang apalah segala macam. Tapi ilmu dasarnya Anda harus tahu. Aset tetap dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, apa kurang apa gitu. Ya. Oke. Nah, terus 2023 masih tetap 2,5 juta. Nih, ya. Belum ada penambahan. 29 dari mana? Di awal 2024 atau akhir 2023? Dari mana nih? Ini awal 2024 atau akhir 2023? Dari mana 29? 31,5 dikurangi 2.500.000. Ya, good. Yang ini 2475. Nah, lihat lagi ke intangible asetnya nih. Di 2023 dia nambah nggak? Nambah Berapa? 1 1 juta. Masa manfaatnya berapa? 8 tahun. Straight line. 1 juta bagi 8 berapa? 125. 125. Nah, ini amortisasinya. Jadi yang 2475 ini kan ada dua nih. Apa aja? Yang pertama, yang 2 juta ini. 2 juta harga perolehan intangible asset. Setahunnya 200.000, sudah 2 kali penyusutan. Jadi 2 kali 200.000 setiap tahun kan? Ya nggak? Jadi berapa? 2 juta kurangi 400? 1,6 Pak. 1,6 juta. Nih ya. Terus ditambah yang pembelian awal intangible asset ya. 1 juta. Nah, ini
dikurang, dia baru 1 kali disusutkan, diamortisasi 1 juta bagi 8, 125.000. Jadi dapatnya adalah berapa nih? 875. Tuh. Jadi Anda pakai asumsi aja, perolehan aset tetap dilakukan di awal periode. Kalau nanti ada penjualan, dilakukan di akhir periode. Bisa dibuat seperti itu. Untuk memudahkan ya. Oke. Nah, terus tahun 2024 nambah nggak PPI-nya? Nih, berapa nih nambah nih? Tolong perhatikan ya, berapa namanya nih? 5 juta, Pak. 5 juta, useful life-nya berapa? 8. Jadi 5 juta bagi 8 berapa? 625. 625. Nah, nih masuk nih sekarang nih 2024. 625. Berarti penyusutannya sekarang 3.125. Ini berasal dari mana nih? 30. Apa aja? Yang PPI 1, PPI 2, dan PPI 3 kan? Dikurangi akumulasi depresiasinya. Nanti Anda bisa hitung sendiri. Oke, ada pertanyaan dulu? Guys? Pak, saya mau nanya, Pak. Kalau yang pas tugas 2 tadi kan kalau kelompok saya tuh bikin projection-nya tuh per Q ya, Pak, per kuartal sampai Q4. Nah, ini kalau misalkan kayak capital expenditure kan dia pasti kayak belinya misalkan per tahun gitu, gak mungkin kayaknya kecil kemungkinannya beli per kuartal, per quarter gitu, Pak. Itu nanti bikin yang ininya forecast-nya per tahun aja gitu, Pak, kayak tahun 1, tahun 5 gitu apa gimana, Pak? Ya bisa aja, gampangnya kan saya bilang tadi pembelian aset tetapnya dilakukan di awal tahun, jadi di awal triwulan ke-1, ya kan? Betul nggak? Nanti Iya, betul, Pak. beban penyusutannya bisa per bulan sampai selama 12 bulan kan? Betul kan? Iya. Iya, jadi ini memang kayak dia ini kayak apa ya istilahnya menggabungkan antara operating budget dan financial projection. Makanya kalau yang PKSB yang lalu itu ini di materi setelah UTS nih. Materi setelah UTS. Ya, kalau yang financial kalau yang operating budget saya cuma ngajarin sampai per triwulan dan saya fokusnya ke sampai ke operating budget aja. Jadi kayak gitu ya. Nanti tapi ini akan Anda pakai juga nanti setelah UTS untuk financial projection. Oke? Jadi itu Pak maksudnya nggak apa-apa per quarter, tapi disesuaikan aja gitu ya. Kalau ini kan contohnya per tahun, nanti kita sesuaiin Jadi jumlahnya. bisa tinggal sesuaikan aja. Biasanya aset tetapnya dibeli di awal gitu aja. Oh ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat capital expenditures-nya ya. Jadi opening balance dari aset tetapnya ini 0. Kemudian beli di tahun 2022 34. Dari mana 34? Nih. Belinya kan? Ya, 34. Kemudian depresiasinya ambil dari sini 2,5 ya. Berarti balance-nya sini. Nah, ini rinciannya nih, ini kalau Anda mau lihat. Oke. Nah, terus intangible awalnya juga 0, pembelian 2, amortisasinya 200.000, ini intangible asetnya. Nah, ini kan yang terkait dengan penambahan aset tetap dan amortisasi dan depresiasi. Nah, ini cash disbursement-nya. Ini terkait dengan pengeluarannya nih. Pengeluarannya. Untuk pembelian apa? Fixed asset dan intangible asset. Nah, dia belinya 34 plus 2. Nah, nih. 36. Kemudian di 2023 dia beli PPI-nya 0, dia beli intangible asetnya 1 juta. Nah, ini kan. Nah, kalau ini asumsinya apa nih? Beli langsung dibayar atau kayak gimana nih kalau yang ini? Asumsinya apa? Bayarnya installment, aset tetap yang dibeli, intangible asset, atau langsung bayar aja semua ketika beli Aprili? Gimana Aprili? Aprili Gina.
Berarti kalau ini langsung bayar ya, Pak? Iya, langsung bayar. Cuma berarti nanti harus siapin apa? Harus siapin apa? Aprili. Siapin apa? Langsung bayar siapin apa? Berarti langsung bayar semua Iya, disiapin. Apa yang harus disiapkan untuk bayar semua? cash-nya? Ya iya, uangnya. Aduh. Ada berpikirnya semuanya kayak bisnis loh, ya kan? Ya kalau mau bayar semua ada uangnya nggak? Kalau uangnya nggak ada gimana? Kalau uangnya nggak ada gimana? Ini Mon. Beli, Pak. Nggak bisa dibeli, berarti nggak bisa dibayar. Kalau butuh, Loan, Pak, loan. Siapa? bukan loan dong. Apa kira-kira? Kredit. Ada kredit. Iya, Aduh, kredit. sahabat, ya kan? Kredit dong. Pay later. Yang sekarang kerennya pay later kan, ya nggak? Ya, bayarnya nanti kan kayak gitu. Nah, itu disesuaikan nanti. Ada nggak duitnya? Makanya tadi yang kayak saya buat bisnis fotokopi, mau buka berapa? 1 toko dulu deh. Oke, mau beli mesinnya berapa? Kayaknya perlunya 3. Uangnya ada apa enggak? Terus kemudian bisnisnya apa langsung Langsung 3 itu akan kepakai mesin fotokopinya. Makanya kalau saya lebih ada kadang-kadang memang ada 2 ya, ada 2 cara berpikir ketika mendevelop bisnis ya. Ada yang optimis itu langsung semuanya dibuat optimal. Mesin fotokopi nggak usah buat 1, langsung buat 5 cabang. Terus setiap cabang langsung 3 mesin semua. Pakai yang bagus-bagus semua. Nah, tapi pertanyaannya ada nggak sumber pendanaannya? Betul nggak? Ya, ada nggak sumber pendanaannya? Dananya punya nggak? Kalau nggak punya gimana? Itu 1. Kedua, apakah bisnisnya otomatis langsung naik tinggi seperti itu? Kayak tadi yang kelompoknya Bima, tadi apa aja? Itunya headcount-nya. Headcount budgetnya isinya apa ya tadi kalian? Yang kelompoknya Bima? Ada CEO pasti ya. Terus apa lagi tadi? Kelompoknya Bima tadi? Apalagi yang ada? Terkait dengan IT tadi yang kelompoknya Bima mana? Coba. Ada IT juga, Pak. Nah, IT-nya langsung semua Anda mikir langsung semua ada kan? Betul nggak? Iya kan? Nah, itu kan berarti apa? Kalau Anda semua karyawannya ada di perusahaan, berarti apa biaya yang paling banyak nanti harus dikeluarkan? Uang kas disediakan untuk bayar apa? Kalau pegawainya semua ada di perusahaan, semua yang dibutuhkan Salary expense. salary expense-nya. Nah, bisnis yang ada bisa udah menghasilkan belum untuk bayar semua itu? Ya kan sekarang kalau Anda lihat ya, banyak yang startup pada tumbang kan, betul nggak? Iya nggak? Coba lihat ya, banyak startup yang pada tumbang kan, atau sekarang mulai mengurangi bisnisnya lah, kurangi pegawai segala macam. Jadi itu perlunya Anda siapin semua, kalau dananya nggak kuat nanti akhirnya itu juga, atau Anda bertumbuhnya secara alami, ada pertumbuhan terus, ya bisnisnya bertumbuh, pendanaannya bertumbuh seiring dengan bisnisnya bertumbuh gitu ya. Jadi ini asumsinya dia adalah dia langsung bayar cash. Nah kemudian, jadi ini belinya berapa nih? Tahun 2002 beli berapa nih? 36.000 ya. 36 juta, sorry. 2003 berapa? 1 juta. Berapa nih total nih? Sampai 2025 berapa total nih? Coba dihitung berapa? 52. Oke, 52 juta. Nah, pertanyaannya adalah 52 juta ini didanai oleh siapa? Siapa yang akan jadi funding, yang akan menyediakan fundingnya? Dananya siapa? Dari mana coba tadi? Misalnya tadi ya, tadi yang ini dipakai, tadi kelompoknya Bima. Kira-kira berapa ya perlu modalnya ya, Bima? Sebut nama, sebut jumlah aja dah, nggak usah terlalu diinin rinci. Berapa kira-kira Bima tadi? $40 jutaan kayaknya, Pak. 40 jutaan. Oke. Nah, 40 juta dari mana nih dananya? Siapa yang akan mendanai? Mungkin bakal pinjam dulu kali ya, Pak. Pinjamnya kemana?
either angel investor atau enggak pinjam duit ke bank. Ke bank bisa nggak kira-kira yang lain coba? Kalau Anda bisnis startup, ada nggak bank yang mau mendanai? Anyone? Enggak, Pak. Apa? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Rawan itu, Pak. Kayak belum stabil gitu, gimana, Pak? Apa, sorry? Kayak kalau belum stabil gitu, Pak, belum yakin. Iya. Bisnisnya belum proven ya. Ya kan? Nah, tadi saya bilang bank biasanya dia bersikap prudent ya atau hati-hati karena bank menggunakan uang dari nasabah yang nanti akan dikeluarkan sebagai kredit. Dia harus tanggung jawab ke nasabahnya kan. Nah, biasanya mereka nggak mau kalau bisnis yang belum proven. Biasanya akan pakai apa nih? Uang sendiri dulu dong, betul nggak? Para pendiri bisnisnya akan store modal, gitu nggak? Gitu nggak? Betul, Pak. Berapa? Sesuai kemampuan. Kalau nggak punya, terus kemana? Pinjem dulu ke orang terdekat, keluarga, teman. Ya. Nggak ada, bisa pinjem online ya, tapi ini janganlah. Nah, itu dia. Ada. Ini sekarang kita masuk ke financing. Who will finance your money required to open the business? Ada dua memang, ada debt dan ada apa? Pendanaan ada berapa? Aset sama dengan? Liabilities plus equity. Equity. Kalau debt nanti siapa yang akan mendanai? Berapa cost of debt-nya? Nah, ini penting nih di financial projection. Berapa Anda harus bayar? Pinjam sama keluarga sama pinjam sama teman, mana yang lebih besar cost of debt-nya? Pinjam sama keluarga atau pinjam dengan teman? Mana yang lebih tinggi cost of debt-nya? Teman, Pak. Kenapa? Ya, ke teman, benar, coba teman, kenapa? Karena kalau keluarga pasti lebih dimurahin gitu kayak di kelas. Sorry, apa? Keluarga kenapa? Kalau sama keluarga kan biasanya mereka bakal lebih ikhlasin minjemin uangnya gitu. Jadi bebannya pasti bakal lebih rendah. Lebih ke arah percaya apa nggak percaya ya? Ya nggak sih? Keluarga Anda kan mengasihi Anda sebagai anak kan? Gitu nggak? Ya, Pak. Jadi dia percaya lah. Jadi sekarang saya tanya ke Anda gini. Ada teman Anda yang ingin minjem dana dari Anda. Tadi siapa yang jawab? Gabriela, Pak. Apa? Gabriela. Oke, Gabriela. Ada teman Anda meminjam dana sama Anda. Anda mau kasih berapa? Bunganya? Tergantung sih, Pak, buat apa dulu. Ya terserah, tergantung. Pokoknya dia mau minjem lah. Paling nggak banyak. Berapa? Kayaknya di bawah 1 juta deh, Pak, pasti. Di bawah 500.000 paling nggak. Ya enggak ada, dia minjem 10 juta deh. Kayaknya nggak bakal saya kasih sih. Kenapa? Nggak ada uangnya juga, Pak. Asumsi uangnya ada dulu, gitu loh. Si A meminjam ke Anda 10 juta. Anda mau kasih berapa bunganya? Di sini asumsi bunga gampang lah ya. Ya mau pakai bagi hasil terserah lah. Bunganya berapa udah? Coba saya mau tahu aja dulu. Ini terkait dengan pelajaran keuangan Anda nih. Masuk bunga berapa? Saya number lah, jangan lama-lama. Saya number. 10 deh, Pak, 10%. 10%. Oke. Anda pinjamin ke A 10%. Terus ada yang datang nih B. Anda mau kasih berapa? Anda mau kasih berapa? Gabriela. Samain mungkin, Pak. Kalau misalnya Anda lebih dekatnya ke A, ke B ini nggak terlalu deket banget. Dan Anda dengar selentingan-selentingan nih kalau B ini kalau minjem nih sering tarsok, tau nggak tarsok? Nggak saya pinjemin sih, Pak. Asumsi dipinjemin dulu, jangan nggak dulu. Kalau mau Anda pinjemin kasih berapa bunganya? 20% deh.
Nah, oke. Kenapa 20%? Biar karena nggak terlalu dekat, Pak. Iya, kenapa? Kenapa? Ini ada kaitan dengan keuangan loh. Anda udah ngambil manajemen keuangan belum? Udah. Aduh, kok pada nggak tahu sih? Kenapa lebih tinggi 20%? Resiko gagal bayarnya tinggi, Pak. Nah, itu dari tadi saya nunggunya di situ. Kalau Anda nggak begitu percaya, keluarga Anda sama Anda kan apa? Deket gitu kan, menyayangi, ya nggak? Betul nggak? Father and mother. Kalau uangnya habis ya udahlah, itu pembelajaran buat dia. Kalau temen kan nggak kayak father and mother kan, ya nggak? Anda lihat resikonya, Anda gimana? Ya lebih tinggi pasti. Nah, itu. Jadi pentingnya nanti cost of debt-nya ini dari mana? Kalau equity, dapat apa? Pemegang saham dari perusahaan yang dia danai. Dapat apa? Dividen, Pak. Dividen. Nah, mungkin nanti harus ada ya setiap tahun itu namanya dividen payout rasionya berapa estimasinya. Dari laba yang diperoleh, berapa yang dikasih dividen. Tapi kadang-kadang ada juga asumsinya, laba yang ada tidak dibagikan sebagai dividen, tapi digunakan untuk meningkatkan apa? Kapasitas perusahaan agar produksi semakin tinggi, terus penjualan juga semakin tinggi, laba semakin tinggi. Ya, think about business gitu loh ya. Berbisnis nih gitu loh. Makanya PKSB itu semester kurikulum yang lama sih ditaruh di semester 7 atau 8 ya. Karena itu dianggap Anda harus sudah menguasai keuangannya, menguasai apa akuntansinya. Nah, seperti itu tuh. Jadi mata kuliah itu jangan berpikir kalau ada belajar sekarang besok udah nggak lagi. Enggak, itu akan terus berlanjut. Ya. Oke, kita masuk financing. Nah, ini ada debt financing, ada equity financing. Which one do you like? Kan seperti itu aja. Ya, kalau debt financing ini enaknya adalah ada namanya interest tax shield. Buka lagi deh. Apa itu di keuangan Anda, manajemen keuangan? Interest tax shield apa? Ya. Mudahnya interest tax shield adalah kalau bayar bunga perusahaan dengan minjem utang dia harus bayar bunga akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga pajak yang dibayarkan juga berkurang. Nah, itu keuntungan dari debt financing, interest tax shield. Kemudian kalau hasil dari usahanya itu lebih tinggi daripada tingkat suku bunga interestnya, penggunaan debt financing itu akan menghasilkan leverage ya, akan bisa meningkatkan apa? Earning per share. EPS semakin tinggi semakin disukai. Nah, kemudian kalau perusahaan mengambil uang dari debt ya, itu jumlah saham yang beredar tidak bertambah sehingga IPS-nya naik tadi ya. Sorry, apa rumus IPS apa ya? AK2 udah ngambil, kalau nggak ngerti pusing juga saya. IPS apa rumusnya? Hildayani Fitri. Kalian lah saya cek kemampuan akuntansi keuangan kalian semua. IPS gimana rumusnya Hildayani? Earning per share. Halo Hildayani? Hildayani Fitri? Aduh, iya. Hildayani, kamu tahu nggak IPS? Maaf Pak, tadi suara saya tidak terdengar ya? Nggak kedengeran. IPS apa rumusnya? Laba bersih dibagi sama jumlah saham. Gitu aja? Ya, Yang lengkap apa? kalau yang lengkapnya laba bersihnya itu dikurangin sama dividennya dibagi sama rata-rata saham yang beredar. Dividen apa? Dividen pilihan. Hah? Pilihan apa tuh? Nggak pernah dengar saya dividen pilihan. Dividen apa, Hildayani? Oh my God. Yang prepaid ya Pak. Apa? Prepaid? Prepaid dividen. Hah? Apa, Hildayani? Aduh,
hampir saya nyerah ngajarin kalian ini. Kalau nggak ngerti konsep dasarnya tuh piye gitu loh. Gimana nanti Anda kalau ini ya, kalau ngelamar kerjaan gimana ya, ditanya gitu aja nggak ngerti semua pada. Ini yang saya selalu jadinya marah ya, terus di mahasiswa main nulis di edom dosennya emosional, marah terus katanya. Tapi kayak gini nggak bisa jawab, bingung saya jadi. Guys, kalian kuliah di mana? Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia loh. Kalau kayak gini aja nggak bisa, gimana yang lanjutannya? Ya nggak? Pusing jadinya kalau kayak gini. Jadi IPS apa? Laba tahun berjalan dikurangi dividen saham preferen dibagi apa? Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa kan? Betul nggak? Bukan cuma jumlah saham biasa beredar, tertimbangnya itu gimana? Betul nggak? Weighted average outstanding apa? Ordinary shares itu loh. Nah, kalau belajar itu diperhatikan. Ini jadi saya bingung juga nih, akuntansi 1, 2 aja kemana kalian gitu loh. Cepet banget hilangnya gitu loh. Nah, karena nggak nyambung nih kalau mau kayak begini nih gitu. Terus biasakan baca-baca berita ekonomi gitu ya, segala macam ya. Biar ngerti kalau lagi nanti dijelaskan tuh tentang praktek juga agak-agak nyambung gitu. Jangan tiktokers mulu lah gitu ya, capek juga saya lama-lama nih mahasiswa kalau kayak gini. Dibaca bukunya dulu gitu loh. Oke. Jadi IPS-nya karena jumlah rata-rata tertimbang saham beredarnya tidak bertambah, ya IPS-nya bisa naik. Ini keuntungan dari debt. Tapi kelemahannya adalah pinjam utang harus bayar bunga. Bunga itu adalah sesuatu yang tetap. Perusahaan mau rugi atau untung harus bayar bunga. Itu pasti. Dan kalau hutangnya, porsi utang terhadap ekuitasnya sudah semakin tinggi, ini akan muncul namanya adalah financial distress cost. Utangnya tinggi, perusahaan mau beli bahan baku secara kredit dari pemasok, nggak dikasih. Perusahaan meminjam uang ke bank, mungkin dikasih, tapi tingkat suku bunganya jauh lebih tinggi karena semakin beresiko perusahaan. Nah, kemudian cost of debt itu lebih murah daripada cost of equity. Equity financing keuntungannya nggak bayar bunga, bayarnya dividen. Dividen itu tidak harus selalu bayar setiap tahun. Tergantung pada satu, apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau peroleh keuntungan kemudian mau bagi dividen, bagaimana dari return earning-nya, defisit atau surplus. Kalau defisit nggak boleh. Ketiga, RUPS-nya menyetujui nggak bagi dividen. Kelemahannya adalah cost of equity itu jauh lebih tinggi daripada cost of debt. Satu. Kedua, semakin banyak jumlah saham yang beredar tadi bisa menurunkan EPS. Kepemilikan saham persentase di perusahaan itu makin turun kalau perusahaan banyak terbitin saham baru. Nah, that's debt financing, equity financing. Nah, cuma kalau di startup, nah itu pertanyaannya, debt financing-nya dari mana? Bank mungkin nggak mendanai. Biasanya angel investor tadi yang mau mendanai ya, atau modal venture capital. Kalau bank dia nggak akan mau, karena belum proven. Makanya biasanya Anda bisa pakai ada konsep ya, saya agak lupa nama konsepnya, tapi ketika membutuhkan dana, itu yang pertama, gunakan kas dari dalam sendiri. Jadi gunakan uang dari pemegang saham tadi, pendiri bisnisnya. Kalau kurang, pinjem utang. Ketiga baru terbitin saham. Nah, itu ada refinance tuh. Ya, terkait dengan kalau mau mendanai bisnis, pakai apa dulu? Satu tadi pakai cash internal perusahaan. Kedua,
Kalau nggak cukup, pinjem utang ke bank atau yang lain. Ketiga, baru terbitin saham. Saham yang paling terakhir. Ya. Oke. Jadi belajar lagi lah semua yang tadi ya. Nah, what source of funding is most easily accessible for the company? Jadi kalau Anda tadi mau buka startup, father and mother atau bank yang lebih mudah diakses untuk startup ini? Father and mother. Father and mother, nah ini berarti bank agak jauh. Atau friend. Friend bisa nggak? Ya, bisa ya. Oke, company's cash flow. Nah, kemudian how important is it for principal owner to maintain complete control? Jadi kalau Anda udah ada utang dari pihak lain, biasanya itu yang beri utang nggak akan ikut campur dalam pengendalian perusahaan. Tapi kalau terbitin saham, berarti ada pemegang saham baru, kontrol dari pemegang saham yang lama sudah berkurang. Nah, itu dia. Nah, financing schedule, opening balance-nya berapa, terus terbitin utang baru berapa, pembayarannya, pokok dan interest. Nah, ya. Tapi yang ngurangin utang adalah pembayaran pokok. Tapi ada juga yang utangnya bermacam-macam ya. Ini ada yang hanya dibayarin dulu bunganya, nanti di akhir masa pinjaman baru bayar pokoknya, obligasi seperti itu. Atau ada yang mencicil, cicilannya terdiri dari principal and interest. Ya, ingat nih matematika apa? Keuangan atau apa tuh yang di semester 1, semester 2. Ada berapa juga di kelas saya waktu itu. Ya, dia bayar installment, amortisasi. Isinya setiap pembayaran jumlah tetap isinya adalah bayar interest dan bayar prinsipal. Prinsipal ini yang akan mengurangi porsi hutang yang ada, debt. Interest enggak. Interest expense-nya nanti masuk ke income statement. Tapi ini Anda harus juga lihat mana interest yang dibebankan ke income statement, mana yang dikapitalisasi, kan juga ada tuh. Terus closing balance. Equity sama, opening balance-nya berapa, jumlah saham biasanya berapa di awal. Kalau ada penerbitan berarti ini menambah, ada penerbitan saham baru. Nah, mungkin perusahaan membeli saham treasury stock, treasury share. Nah, itu nanti akan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian dividen payment. Nah, ini makanya harus membuat namanya dividen payout ratio. Dividen payout ratio mudahnya dividen per lembar yang dibayarkan dibagi dengan earning per share. Ini dibuat angka pasti. Tapi biasanya perusahaan yang startup itu tidak membagikan dividen. Karena tadi ya, kalau ada keuntungan itu digunakan untuk reinvestasi, untuk ditanam lagi di perusahaan untuk ekspansi. Kalau startup kadang-kadang dia belum dapat untung ya, jadi nggak ada yang bisa dibayarkan pemegang saham. Nah, ini inputnya, contoh debt financing, asumsinya 0. Nah, dia terbitin tahun 2022, 15 juta dolar, jatuh temponya 10 tahun, bunganya 8,5%. Nah, ini kemudian dia akan keluarkan lagi 2025, 2030. Ini tingkat suku bunganya. Nah, kalau dilihat di sini, opening balance ini 0. Terbitin saham baru 20 juta, pembayaran pokoknya 0, ya, dividen dibandingkan net income-nya 5%. Nah, ini dividen payout ratio ini 5%. Oke. Nah, ini 20 ntar 2025 ini harusnya bukan 10 ya, tapi 3 ya. Sama 2030 ini harusnya ada di sini nih. Oh, sorry ini equity, sorry. 20 dan 10. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, payment schedule-nya principal plus interest-nya amortisasi nih. Dia bayar 22 setiap yang 15 juta ini setiap tahunnya dia bayar 2.286.116
dolar ya per tahun sampai dengan 10 tahun. Oke. Nah, dari 2286 ini 1275-nya adalah interest-nya. Nah, ini kayak amortisasi nih, menggunakan amortisasi ya. Lihat lagi di keuangan perusahaan dan matematika keuangan. Dapat dari mana dua-dua ini? Oke, kami bisa pakai Excel ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, interest-nya kenapa semakin turun? Saya cuma mau tahu nih. Masih ingat nggak Anda nih? Omar Pasa. Kenapa di sini pembayaran bunganya makin turun terus ya dari pengeluaran yang 2022? Dari terbitin utang tahun 2022. Kenapa? Karena ada amortisasi apa? Iya, kenapa? Ada amortisasi, jadi prinsip yang Apa? bayar berkurang. Nggak begitu jelas, Omar. Halo? Iya, gimana, Omar? Karena ada amortisasi, jadi prinsipal yang harus dibayar mulai berkurang ya. Iya, tapi agak kurang jelas. Gimana coba? Jadi Anda lihat ya, amortisasi itu bayarnya terdiri dari apa? Kalau Anda lihat di sini, dia bayarnya berapa nih, Omar, per tahunnya? 2.200.000. Oke, 2.286.116 ya. Oke. Ini ada yang untuk interest, ada yang untuk prinsipal. Yang interestnya berapa nih dari 2286 ini? Ini kan? 1.200.000. Oke, 1275. Berarti bayar prinsipalnya berapa? 2286.116 dikurangi dengan 1275. Nah, ini nih, 1011 116. 10 berapa? 11 116. Berarti bunga yang dibayarkan di forecast 2023 di tahun 2023 ya, interestnya itu adalah berapa per tahun nih interestnya? 8,5% dikali 15 juta utangnya awal dikurang pembayaran prinsipalnya nih 1011 116. Otomatis dia turun pembayaran bunganya dan pembayaran prinsipalnya yang meningkat terus. Lihat nih bayar prinsipalnya. Yang pertama 1011, yang kedua 1097, terus naik 1190. Kenapa naik meskipun bayar tetap 2.286? Karena pembayaran bunganya semakin lama semakin turun. Ya, ingat amortisasi lagi. Kembali ke di manajemen keuangan juga ada corporate finance fundamental ya, yang ada pelajari manajemen keuangan, atau di matematika keuangan yang bukunya Pak Prof Budi Frensidi. Lihat lagi. Oke, ini interest expense yang nanti akan masuk ke income statement. Ini closing balance-nya yang akan masuk ke laporan posisi keuangan di sisi utang ya, debt ya. 2025 bertambah bayar bunga karena ada utang baru 3 juta. Sama dia pakainya amortisasi ini. Nah, kalau nggak amortisasi, Anda juga harus tahu kalau dia bayarnya hanya bunganya per bulan, per tahun misalnya, nanti pokoknya dibayar di akhir. Nanti juga bisa. Ya. Nah, ini equity. Opening balance 0, penerbitan 20, berarti akhirnya 20. 2023, 2024 nggak ada penerbitan baru, tetap 20, 2024 ini naik jadi 30 juta. Terus nggak ada lagi penerbitan sampai sini. Oke, nah ini grup assignment-nya. Nah, create input section in your business model. Ya, capital expenditure, depreciation schedule, dan financial schedule. Oke, nah ini saya kasih dulu
sebelum berakhir ya, sebentar ya. Nah, ini contoh nih. Jadi kalau sudah kelihatan belum? Belum ya. Sorry. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi gampang ya kalau bisnis. Dulu saya pernah buka di internet ya. Saya malah nggak punya filenya sekarang. Udah masuk di bentar ya. Di Anda apa ini ya yang kelihatan? Perencanaan keuangan usaha. Keuangan usaha ya. Ini materi pelatihan saya dulu untuk perempuan-perempuan yang ingin buat bisnis ya. Udah lama, long time ago, tahun 2008. 14 tahun yang lalu nih. Apa 2007 ya, yang ngadain majalah Femina. Jadi sebetulnya mudahnya gini nih. Modal usaha itu terdiri dari investasi awal, modal kerja awal, dan modal operasional. Modal investasi awal itu ya ini beli aset tetapnya. Ya, beli aset tetapnya. Ini yang saya buat, kalau kios fotokopi, toko kelontong, salon kecantikan, tempat kursus gitu ya. Terus ada modal kerja awal, harusnya dia ini kertas HVS, cover, nikah, segala macam ya. Modal operasional, gaji pegawai, utilitas, sewa ruangan, pemasaran. Nah ini 3 ini harus ada. Nah ini tadi dari mana dananya? Packing order teori, menggunakan dana kas internal perusahaan, pinjam ke bank atau obligasi atau terbitin saham. Nah untuk startup berarti menggunakan dana dari founder yang akan mendirikan, pinjam ke pasti bukan bank gitu ya, dan terakhir terbitin saham. Ini namanya packing order teori. Ini kalau untuk yang ini. Dana kas dari pribadi pemilik, pinjam keluarga terdekat, pinjam teman, kalau itu yang bangun adalah karyawan, dia bisa pinjam koperasi karyawan, nanti bayarnya pakai cicilan dibayar dari potongan gaji ya, atau pinjam ke lembaga keuangan online sekarang ya. Oke. Saya masuk lagi tadi ke Excel-nya. Nah, jadi kalau saya buatnya begini jadinya nih akhirnya. Sudah kelihatan lagi Excel-nya? Sudah ya? Oke. Nah, ini dia beli aset tetapnya nih, fotokopi tadi 50 juta, mesin penjilitan. Nah, ini total pembelian aset tetap. Terus modal kerjanya, fotokopi dia harus beli kertas, pasti kan? Harus punya kertasnya kan? Terus persediaan tintanya gitu ya. Bahan operasinya, sewa toko, gaji karyawan, utilitas, bahan operasi. Nah, ini setahun itu dia butuh 672. Kalau sekarang Anda untuk yang
assignment berikutnya ya Anda ini di sini nih tentuin beli aset tetapnya aja. Ya. Nah, dari 672 ini dari mana aja? Nah, ini saya buat nih rincian penyediaan dananya. 50% modal sendiri para pendirinya, 20% pinjam keluarga, 10% teman atau 20% pinjam ke financial teknologi atau pinjaman online. Dapat ini. Nah, terus ada cost of fund-nya. Kalau modal sendiri, kalau Anda modal sendiri, Anda nge-charge nggak? Nge-charge nggak ke perusahaan yang Anda dirikan itu? Minta dibayar nggak modal sendiri Anda? Gimana? Anda pakai modal dana sendiri, pemiliknya ngasih uang, Anda nge-charge nggak? Sarah, Safira. Ya, Pak. Kalau Anda naruh modal di perusahaan yang Anda bentuk, Anda minta dibayar nggak nanti sebetulnya? Iya, Pak. Yang Harus pasti balik modal. jawabannya. Iya, Pak. Ya, iya. Ya, Anda mikirnya opportunity cost. Kalau uang ini nggak saya taruh di bisnis yang saya mau buat, uang yang ini bisa saya invest kemana, dan kalau saya invest kemana dapatnya berapa? That's application of opportunity cost, konsep yang Anda sudah pelajari. Makanya pemahaman konsep sangat penting tuh. Tapi nggak tinggi, oke lah 3% di sini. Pinjaman keluarga, kenapa lebih tinggi daripada modal sendiri? Niluh Amelia. Iya, Pak, karena ini menyangkut orang lain, Pak. Oke, jadi apa? Kenapa? Orang lain terus apa? Ya, biar orang lain mau minjemin duit ke kita kan mereka harus, istilahnya harus percaya dulu bahwa kita bakal balikin. Dan jaminannya ini ya, ngembaliinnya lebih besar daripada modal sendiri. Oke, lebih beresiko kan dia. Jadi Iya. uang lebih beresiko dipinjemin ke Anda. Kalau minjemin ke Anda bisa balik apa enggak nanti? Kalau dia taruh di mana, katakanlah nggak usah ini, dia taruh deposito aja. Di deposito dia dapat 5% setahun ya. Kita nggak hitung inflasi lah. Ya kalau dia naruh deposito 5%, itu kan pasti akan didapat 5%-nya ke depan. Gitu ya. Taruh di bisnis Anda, ya harus di atas 5%. Kalau enggak ya taruh deposito aja lebih aman. Taruh bisnis Anda kan lebih beresiko kan, bisnis nggak selalu untung ya kan. Nah, pinjaman teman, fintech lebih tinggi. Nah, ini kalau Anda masih kenal konsep weighted average cost of capital WACC, nah ini adalah WACC-nya nih 7,3. WACC-nya penting untuk apa? Nanti untuk valuation. Anda akan belajar di manajemen investasi dan di investasi pasar modal dan di analisis valuasi bisnis nanti. Jadi buat seperti ini nih. Pendanaannya dari mana? Mau dari utang atau dari mana? Nah, itu dia. Oke, ada pertanyaan? Jadi tolong dikuasain lagi ya akuntansi keuangannya gitu ya.